udah masuk ke tahap ini ya, masuk ke konseling ini. Tepuk tangan untuk kalian juga. Oke, lanjut. Nah, kalau udah punya kelompok kayak gini, ini namanya juga kelompok apa sih? Ini namanya kelompok konseling. Kalian tahu nggak sih konseling itu apa? Udah tahu? Belum tahu ya konseling? Udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Baru pertama kali ini? Baru pertama kali ini ya melakukan konseling ya. Oke, Ibu mau jelasin dulu apa sih konseling itu. Nah, konseling itu bantuan atau sarana. Jadi bantuan. Nah, Ibu ini sebagai konselor atau pemimpin kelompok. Sedangkan kalian ini konseling. Jadi kalian di konseling itu Mbak Vika di konseling, Mbak Sela konseling, dan Mbak lainnya nih konseling ya. Oke, ini Ibu jadi ketua kelompok, yaitu Ibu ini hanya sarana atau bantuan aja. Jadi cuma bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Permasalahan kalian tadi punya permasalahan ya. Jadi Ibu ini cuma bantuan aja, sarana aja. Nah, kalau untuk konseling kelompok, nah kalau kelompok itu otomatis lebih dari 3 orang. Nah, kalian ada 6 orang. Sebelum melanjut lebih ke tahap berikutnya, kita kenalan dulu ya. Dari Mbak ini aku belum tahu nih dari Mbak ini siapa namanya. Mbak Vika. Terus yang Mbak ini namanya siapa? Mbak Sela, Mbak Vika. Terus yang itu Mbak siapa? Mbak Kiki. Kalau Mbak yang Mbak Dina, Naswa, Mbak Elsa. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, aku punya permainan ya, jadi nanti biar kalian tidak tegang gitu ya. Oke, permainnya apa nih Kak? Bu, permainnya itu seperti ini. Nanti aku tunjuk door, kalian bilang au gitu. Oke? Kalau aku bilang door, nanti kalian bilang cuma gini aja. Cuma door 1 kali, au. Kalau door gini. Kalau boom, langsung angkat tangan. Udah paham? Paham ya? Oke ya. Nanti aku tunjukin langsung bilang kayak door, au gitu ya. Oke? Boom. Boom, angkat tangan. Oke, lanjut ya. Masih belum konsentrasi nih, harus konsentrasi dulu ya. Door. Oke, udah konsen nih Mbaknya ya, au ya. Oke, konsen lagi. Boom. Konsen ya, harus konsen ya. Door. Oke, udah konsen nih Mbaknya. Lanjut, kurang 1 lagi nih, harus konsen. Boom. Oke, udah konsen ya semuanya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ini udah kenalan ya, udah kenal satu sama lain belum? Sudah kenal satu sama lain ya. Kira-kira ini Mbak siapa ini? Oke. Kalau Mbak ini? Oke, karena udah satu kelas juga nih ya. Nah, kalian datang kemarin nih dengan tujuan apa sih? Untuk Mbak Ika, untuk konseling, untuk Mbak Sela, konseling juga nih Mbaknya, konseling juga ya. Oke, jadi tujuan kalian di sini untuk konseling. Terus apa sih harapan dari kalian untuk mengikuti konseling ini? Untuk menyelesaikan masalah. Mbaknya? Untuk menyelesaikan masalah juga.
banyak masalah juga nih ya. Jadi kalian datang kemari untuk konseling dan untuk menyelesaikan permasalahan. Kira-kira nih kalian udah tahu nih tujuan kalian datang kemari untuk konseling, terus untuk menyelesaikan permasalahan dari kalian. Terus harapannya juga tadi ya ingin menyelesaikan permasalahan. Nih, kalau udah membentuk kelompok, otomatis kan ada pembentukan atau ada tipe-tipe kelompok nih. Apa sih Bu tipe-tipe kelompok Ibu? Nah, di sini ada 2 tipe kelompok. Apa aja nih? Yang pertama yaitu konseling tipe tertutup. Kalian udah tahu konseling tipe tertutup? Ada 2, yaitu konseling tertutup dan juga konseling terbuka. Nah, Ibu mau jelasin ya untuk konseling tertutup nih. Apa sih konseling tertutup? Konseling tertutup yaitu konseling di mana nanti kalian ya anggotanya tetap ini aja. Untuk konseling tertutup anggotanya tetap Mbak Vika, Mbak Sela, Mbak Gina ya, Mbak ini ya, cuma ini aja, cuma 6 orang ini aja. Nah, untuk apa? Ada kekurangannya, ada juga kelebihan dari konseling tertutup ini. Yang pertama tadi kekurangannya kalian pasti bosen ya, cuma ini aja temannya ya kalau tipe tertutup dan cuma ada 4 aja. Nah, kelebihannya gimana? Kelebihannya lebih chemistry, lebih akrab lagi gitu. Untuk kelebihan konseling tertutup. Kalau untuk konseling terbuka apa nih Bu? Ada juga konseling terbuka, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari konseling terbuka ini apa sih Bu? Konseling terbuka itu kalian bisa keluar masuk kalau ini ya permasalahan kalian sudah teratasi atau sudah terselesaikan, kalian bisa keluar dari konseling ini. Tapi kelemahannya apa Bu? Kelemahannya kan udah keluar masuk otomatis kalau ada anggota yang masuk lagi ke dalam konseling ini nanti kita lebih balik lagi ke awal. Jadi permasalahannya kembali lagi ke pengenalan. Jadi masalahnya kalian menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahannya kalian lama banget. Jadi itu kekurangan dari konseling terbuka. Kalau konseling kelebihannya tadi bisa keluar masuk kalau kalian udah selesai permasalahannya, jadi bisa keluar. Untuk konseling terbuka dan konseling tertutup. Nah, apakah udah jelas nih dari kalian untuk konseling terbuka dan konseling tertutup nih? Itu Mbak, sudah? Mbaknya sudah jelas? Tidak ada yang ditanyakan tentang konseling tertutup dan konseling terbuka ini? Tidak. Oke, Ibu mau tanya nih, kira-kira Ibu tadi kan udah jelasin apa nih konseling terbuka dan juga apa konseling tertutup, juga kelebihan dan kekurangannya ya. Kira-kira dari Mbak sampai nih Mbak Vika, kira-kira Mbak Vika mau pilih konseling tertutup atau mau konseling terbuka? Kenapa nih kalau pilih konseling tertutup? Lebih akrab. Kalau Mbaknya ini mau konseling apa? Tertutup juga. Mbaknya? Tertutup juga. Untuk Mbaknya nih Mbak Dina? Tertutup juga. Jadi kalian milih konseling tertutup. Oke, Ibu mau catat ya kalau kalian mau pilih konseling tertutup. Ya lanjut nih, kalian kalau udah sepakat nih milih konseling tertutup. Nah, untuk udah milih konseling tertutupnya nih, nah kalau udah nyepakati tipe konselingnya, otomatis kita butuh pembentukan atau butuh tempat waktu. Nah, Ibu mau jelasin dulu. Nah, untuk tempatnya nih, kira-kira kalian mau tempat terbuka atau mau tempat tertutup nih? Ibu jelasin dulu nih, tempat terbuka itu seperti apa Bu? Tempat terbuka itu seperti kayak di depan, di jazirung gitu ya, terus di lapangan kayak gitu. Untuk konselingnya, kalau tertutup kalian kayak di ruang ini atau di ruang BK. Mbaknya ini mau tempat tertutup atau terbuka nih? Tertutup. Kalau mbaknya tertutup semua nih ya. Jadi
Oke, kalau udah tempatnya nih, terus aku mau kasih lagi waktunya. Kira-kira nih waktu konsulnya berapa nih? Ibu saranin sih kalau konsulnya sekitar 60 menitan udah cukup ya. Ya cukup ya untuk kalian ya. Dan kalau lebih lama-lama lagi mungkin kalian nanti bosan ya. Oke, kita sepakati 60 menit aja ya. Apakah setuju? Setuju semua ya. Oke, untuk waktunya 60 menit aja nih ya. Nah, udah tempatnya, udah waktunya. Untuk pertemuannya nih, kira-kira maksudnya pertemuannya mau satu minggu satu kali atau 1 minggu 2 kali nih. Kalau untuk 1 minggu 1 kali, ini mungkin permasalahan kalian lama untuk menyelesaikannya. Ibu saranin aja kalian 1 minggu 2 kali, biar efisien juga nih Cinta ya. Kira-kira setuju nggak 1 minggu 2 kali? Setuju ya. Untuk pertemuannya 1 minggu 2 kali. Kira-kira mau hari apa nih? Untuk mbaknya mau hari apa? 1 sama minggu, mbaknya? 1 minggu. Gak apa-apa nih 1 minggu ya. Oke, kita pembentukan nih, udah pembentukan modulnya pasti ada penerimaan atau sikap ya Cinta ya. Nih untuk kehadiran nih ya, aku mau tanya kehadiran juga kalau kalian nggak mengikuti kehadiran nih, kalau nggak ada yang ikut kehadiran konsul ini, kira-kira kalian harus ngapain nih? Setuju dihukum nih. Kalau ada yang nggak masuk konseling, setuju. Kira-kira hukumannya apa nih menurut kalian? Yang mau setuju nggak hukumannya? Setuju ya? Beda kalau nggak mau ikut konseling. Lanjut untuk kehadiran tadi, kalau nggak ikut konseling menyapu ruangan deh. Oke nih, dari sikap kira-kira kalian maunya gimana? Contohnya nih sikapnya Bu, sikapnya kalau mau bersaran atau mau ingin tanya bisa mengangkat tangan dulu. Nah, dari kalian ini kira-kira ada saran nggak untuk kesikapan saat konseling? Ya, coba menggunakan bahasa sopan. Baik, bahasa sopan seperti apa nih? Bahasa Indonesia. Setuju nggak mbaknya? Ada yang lagi? Ya. Kumpulkan. Setuju nggak untuk anak-anak? Setuju. Oke, nanti waktu pertemuan berikutnya labelnya dikumpulkan ya untuk saat konseling. Oke. Ada lagi nih nggak? Ada lagi nggak? Udah. 3 aja nih. Yang pertama, kalau saat komunikasi atau ingin berpendapat harus yang kedua, yang ketiga saat konseling. Dari itu tadi udah sikapnya, terus kehadirannya udah semua. Kira-kira dari komitmen dari kehadiran, waktu, tempat tadi ya, terus serta sikap-sikap, kira-kira nih kalian setuju nggak, masih bersedia nggak mengikuti konseling ini? Sedia? Banyak bersedia? Sudah semua nih ya. Oke. Sebelumnya nih sebelum tahap berikutnya, ibu mau tanya nih ya, kira-kira dari kalian ini ada permasalahan nggak satu sama lain? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Udah akrab juga ya, jadi tidak ada permasalahan dan satu sama lain ya, aman. Oke, ibu mau lanjut ke tahap berikutnya. Kira-kira bosan nggak kalian ini? Masih bosan? Bosan ya? Kita ada game nggak tadi nggak ya? Oke, mau game? Mau. Oke, kita berdiri. Biar otak kalian lebih rendah lagi ya Cinta ya. Oke, madep sana, bisa madep sana nih temennya.
sana semua. Nah, tangannya ditaruh di pundak temennya. Nah, langsung aja dipijat di temennya biar lebih enak nih temennya. Udah? Lanjut sekarang kembali ke sini. Bisa langsung gantian. Iya, dipijat. Udah? Oke, lanjut langsung kita duduk aja. Udah nih. Gimana nih? Udah gimana untuk ototnya atau di Oke nih, udah enakan nih, udah nyaman? Ya udah nyaman nih ya. Oke, lanjut nih. Sebelumnya mau lanjut ke tahap berikutnya nih cinta ya. Nah, kira-kira nih kalian kan udah menyepakati semua komitmen yang tadi ya, udah bersedia juga untuk melanjutkan konseling ini ya. Nah, kira-kira apa sih dari permasalahan kalian sampai ingin datang ke konseling ini? Dari Mbak Vika bisa menceritakan nih permasalahan Mbak Vika. Apa kira-kira bisa diceritakan ke Mbak Vika? Teman, Mbak bisa mengajar teman karena ada tugas. Kalau Mbaknya? Oh, gitu kakak. Kalau Mbaknya ini? Oh, sama Om. Terus Mbaknya? Oh, sama sepupu sama teman-teman. Kalau Mbaknya? Oh, ini berbeda lebih ke pacar ya, nggak bisa nolak ada ke pacarnya. Kalau Mbaknya ini sama juga saudara. Jadi kalian ini hampir sama ya permasalahannya, nggak bisa menolak ajakan dari teman, dari saudara, dari pacar, dari om tadi ya. Udah sama karena takut menyakiti perasaannya ya. Oke. Kira-kira dari kalian ini siapa yang ingin memecahkan permasalahan yang urgent nih kira-kira? Kamu? Gimana nih ke teman-teman? Gak apa-apa untuk Mbaknya dulu untuk memecahkan permasalahannya. Nanti jangan khawatir ya, anak-anak ya, jangan khawatir. Nanti pertemuan berikutnya nanti bisa Mbak Vika permasalahannya diselesaikan dulu, bisa Mbak Sela, terus Mbak. Nah, bisa jadi satu persatu. Jadi jangan khawatir. Sekarang yang urgent dulu siapa? Yaitu Mbak Dina nih yang urgent. Nah, Mbak Dina juga urgent. Jadi kita mengambil permasalahannya Mbak Dina. Apakah kalian bersedia nih kalau permasalahan Mbak Dina yang diambil duluan? Sedia? Oke. Jadi kita ambil permasalahan dari Mbak Dina nih ya. Mbak Dina bisa ceritakan secara rinci nih, gimana nih permasalahan Mbak Dina? Kok sampai nggak bisa menolak ajakan dari saudaranya atau temennya? Kali itu kan aku tugas, terus nggak enak kalau nolak, nggak bisa nolak. Kalau nolak nanti takut menyakiti perasaannya. Untuk tugasnya ini apakah keteteran nggak untuk tugasnya kalau sering menjain ajakan teman? Keteteran sampai nggak bisa ngerjain tugasnya ya keteteran. Kira-kira nih Mbak Dina nih udah berapa lama nih Mbak Dina? Udah 1 tahun. Udah lama ya Mbak ya, nggak bisa menolak ajakan teman nih. Kira-kira temennya ini teman SD atau teman apa? Temannya beda sekolah. Oh, beda sekolah dari ini. Jadi nggak tahu beda juga ya tugasnya teman-teman, kayak tugasnya berbeda juga ya. Oke, Dina juga ini dari teman SD, terus nggak bisa mengajak, nggak bisa mengiyakan, selalu mengiyakan ajakan teman sehingga tugasnya keteteran. Mbak Dina udah, nah tujuan Mbak Dina nih ingin apa sih di konseling ini? Tujuannya? Oh, jadi tujuan Mbak Dina ingin menolak ajakan teman saat tugasnya Mbak Dina. Oke, nah kira-kira nih permasalahan kalian hampir sama ya seperti Mbak Dina. Nah, dari permasalahan kalian sama juga dengan Mbak Dina, ini termasuk perilaku tidak asertif. Nah, ini kalian nih termasuk assertive training. Apa sih assertive training? Ada yang tahu nih tentang assertive training? Tidak ya.
itu teknik untuk bisa mengungkapkan perasaan kalian atau menolak ajakan dari teman. Kayak tadi mbaknya ingin menolak ya ajakan teman saat tugasnya banyak. Nah, yang kedua ada tiga komunikasi. Apa aja nih Bu? Tiga komunikasi. Yang pertama itu pasif, yang kedua agresif, yang ketiga asertif. Oh ya. Yang pertama nih pasif. Contohnya gimana? Ada tiga kan? Pasif, agresif, sama asertif. Pasif ini selalu mengiyakan. Terus contohnya nih, Mbak Elsa ini Mbak Vika. Ini Mbak Vika. Ayo dolen saiki. Nah, kamu selalu mengiyain. Terus ayo. Padahal tugasnya lagi berserakan. Terus yang kedua itu termasuk asertif, selalu mengiyakan, tapi padahal di sisi lain kalian ada kegiatan. Terus yang kedua nih agresif. Agresif itu lebih kayak menyakiti perasaan orang lain. Begini, ayo Fik, saiki dolen. Kan itu dolen naik, tapi dengan bahasa yang kasar. Jadi kayak menyakiti perasaan orang lain. Itu namanya agresif ya. Yang asertif nih, yaitu bisa menolak ajakan teman tanpa menyakiti perasaan orang lain. Gimana Bu caranya? Nanti aku kasih tahu teknik-tekniknya ya kita. Contohnya nih kayak gini. Kayak bahasa apa tadi? Mbak Dina aja itu Mbak Dina ya. Ini soal Mbak Dina ya. Din, ayo dolen saiki. Nah, kalau kamu ingin melakukan asertif, maka nanti jawabannya kayak gini. Sekarang tak, iya saiki ngono. Wah, aslinya aku pengen dolen, tapi ya apa ya tugasku akeh. Tapi gimana lagi? Wah, aslinya aku pengen main sih, tapi tugasku banyak. Gimana kalau hari weekend aja? Gimana besok aja gitu. Jadi tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kalian bisa menolak nih, tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi begitu. Kalau udah paham nih dari kalian, pasif, agresif, sama asertif. Udah paham nih? Oke. Kira-kira ibu mau kasih kertas nih. Bentar, kasih kertas dulu. Nanti bisa apa ya? Dimana ibu mau mengajak kalian, nanti kalian harus nulis asertifnya seperti apa ya. Karena ibu tadi udah jelasin kan ya seperti apa nih asertif, pasif, bisa dibagikan juga Mbak. Nih banyak. Sudah Mbak pulpen. Ada ya nih, nanti gantian aja gak apa-apa. Nah, tadi ibu udah jelasin nih gimana asertifnya ya. Kira-kira sekarang bisa dituliskan nih gimana kalau asertif kalau ibu mau mengajak kalian. Ayo sekarang kita main. Untuk jawaban kalian pakai asertif bisa ditulis ya. Asertif bisa menolak tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dibawa dulu. Tunggu sama yang belum ya, kita tunggu dulu. Udah semua nih. Ayo untuk dari Mbak ini bisa dibaca.
Bisa lebih keraskan lagi untuk Mbaknya. Wah, maaf sekali ya. Tuh, untuk Mbak Vika nih bisa biar temennya biar kedengaran bisa dibaca. Maaf ya, hari ini aku ada bikin untuk gimana kalau mau mulai aja. Untuk Mbaknya, maaf banget ya, aku nggak bisa sekarang hanya tugas besok aja ya. Untuk Mbaknya, maaf ya, aku nggak bisa. Bisa besok. Kalau Mbaknya nih, wah aku situasinya ini ikut kamu juga, tapi aku nggak bisa karena aku banyak tugas, maaf ya. Mbaknya? Maaf ya, ini kira-kira kalian udah tepat juga nih ya untuk asesmennya udah bagus banget nih. Kalian juga bisa menolak tanpa menyakiti perasaan orang lain. Tapi ibu jelaskan lagi ya, kalau untuk menolak kalian gak usah perlu minta maaf. Jadi kayak lebih ke apresiasi temennya. Wah, kayaknya seru banget nih. Aku pengen juga, tapi sekarang aku nggak tepat nih. Aku lagi ada banyak tugas, lagi ada kepentingan keluarga, kayak gitu ya. Jadi lebih awalnya kayak mengapresiasi biar temennya yang mengajak, wah ya nggak apa-apa, gitu kayak lebih seneng gitu. Kalau kalian terkesannya kayak minta maaf, kayak gimana gitu. Jadi lebih ke nolaknya, loh aslinya tuh mau banget tapi gimana lagi ya, waktunya nggak tepat gitu. Paham dari sini? Oke. Dari Mbak Dina nih yang permasalahannya udah tahu nih asertif gimana ya. Nah ini coba lagi nih untuk Mbak Vika mengajak Mbak Dina pakai tolakan asertif. Ayo Mbak Vika mengajak Mbak Dina nih. Aku nggak bisa karena banyak tugas, lain kali aja. Nah, kira-kira gimana nih untuk teman-teman untuk Mbak Dina tadi? Apakah udah cukup untuk asertifnya? Baik, itu baik ya. Tapi ibu tadi udah ngasih tahu nih, lebih diapresiasi dulu Mbak ya. Kayak diapresiasi gini, kayaknya seru sih kalau main sekarang, tapi tugas banyak, lebih ke diapresiasi dulu Mbak ya. Lanjut nih, untuk Mbak ini mengajak lagi untuk Mbaknya. Ya, ayo, nggak apa-apa. Wah, kayaknya seru, tapi aku nggak bisa. Sekali aja. Oh, oke. Gimana nih untuk kalian, untuk bagiannya tadi? Udah ya, udah baik ya, karena yang awalnya tadi harus mengapresiasi dulu temennya yang mengajak. Untuk Mbaknya, gimana perasaannya setelah Mbak Dina mengatakan kalimat asertif tadi? Nggak tersinggung kan? Nggak menyakiti kan ya? Enggak kan ya? Karena udah tahu kalau Mbak Dina ada kepentingan lain. Untuk Mbak Dinanya nih, gimana perasaannya setelah mengungkapkan kalimat asertifnya? Agak ragu, tapi apa? Perempuan anaknya enggak lebih lega juga ya, sesuai dengan ke perasaannya Mbak Dina ya. Oke. Tapi masih ragu ya. Nah, ibu harap Mbak Dina nanti bisa ngelatih di rumah atau bisa diaplikasikan ke temennya yang ngajak. Bisa kalian harus kayak untuk kalian juga nih bisa untuk berlatih juga di rumah untuk kayak entah tadi yang pacarnya yang sering ngajak-ngajak ya, nggak apa-apa, sengaja dibilang aku tuh pengen aku lebih kamu, tapi ya aku ya aku juga sih, aku nek dina minggu atau Sabtu kayak gitu. Jadi nanti pacarnya tidak tersakiti juga. Kalau untuk yang saudara-saudaranya, yang teman-temannya bisa diaplikasikan ke teman-temannya. Tapi ibu harap kalian harus lebih latihan lagi untuk menyatakan kalimat asertifnya tadi ya. Dari sini udah paham untuk kalimat asertif? Udah paham ya. Kira-kira nih ibu nanti kasih tugas untuk Mbak Dina. Karena ini permasalahan Mbak Dina ya yang diselesaikan. Nanti minggu depan kalian satu-satu akan memecahkan permasalahan dari Mbak Vika, Mbak Elsa. Ya satu-satu ya. Jadi sekarang Mbak Dina dulu. Untuk Mbak Dina aku kasih tugas, bisa dicatat nih Mbak Dina tugasnya.
Pertama, kertas tadi bisa kok, bisa dipakai lagi. Nah, bisa tak? Nah, yang pertama nih, waktunya saat melakukan mengaplikasikan ke temannya. Waktu hari apa gitu. Terus kedua, hambatan saat melakukan. Kira-kira ada hambatan nggak saat melakukannya ke temannya? Oke, dan nih itu untuk tugasnya ya Mbak ya. Nah kalau untuk tugasnya udah, nanti pertemuan berikutnya Ibu akan lihat atau evaluasi dari bagiannya dan juga akan melakukan konseling dari yang belum konseling ini ya. Oke, dari sini udah ada yang ditanyakan untuk kalian? Udah ada nih. Mbaknya gimana untuk pemasarannya? Ada ditanyakan? Tidak. Oke, cukup ya. Mungkin sekarang waktunya cukup lebih dari 60, kan kalian tadi komitmen 60 ya untuk pertemuannya ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, Ibu akan menyimpulkan dari konseling ini. Jadi kesimpulan dari konseling ini kita mengambil permasalahannya Mbak. Nah, yaitu permasalahannya tidak bisa menolak ajakan teman saat tugas banyak ya, sampai sehingga tugasnya berserakan. Nah, sekarang dalam saat konseling ini sehingga Mbak Dina bisa menolak ajakan teman tadi tanpa menyakiti perasaan ya. Oke, dari kesimpulan ini udah Ibu simpulkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin udah cukup ya Ibu akhiri untuk konseling ini ya. Kurang lebihnya Ibu terima kasih untuk kalian. Sampai ketemu besok. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.